Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan Allah sehat walafiat, yang kita berpuasa, malam kita tadarus, malam kita tarawih, dan semoga kita menjadi di akhir kehidupan kita menjadi husnul khatimah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat dan juga kita nanti pengikutnya di akhir zaman, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam yang kedua ceramah tarawih yang ketiga, alhamdulillah beliau guru kita Kiai Haji Abdul Rahman SMA, abindanya kemarin, abangnya Kiai Haji Rojali, sekarang adanya. Kemarin kita jujur tentang akhlak, sekarang kita tentang hati, kesucian. Saya kemarin penyucian hati, akhlak dan kesucian hati, masya Allah. Jadi kenapa saya kasih judul kayak gini? Agar kita sebagai manusia dipupuk dengan hati-hati. Hati-hati bu, hidup itu bu. Karena kesucian hati ini itu perlu dalam kehidupan kita. Kalau enggak, amal ibadah kita yang kita puasa sebulan penuh, ibadah kita sebulan, setahun kita masih hidup, kita nggak ada penelitian hati. Mudah-mudahan guru kita akan menjelaskan tentang puasa membangun kesucian jiwa, masya Allah. Untuk mempersiapkan waktu untuk guru kita Kiai Haji Abdul Rahman LCMA, tafadhol Kiai. Baik, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan sayyidash syuhur wa kammala fihi al-khair lil barakat wa anzala fihi al-Qur'an mau'izatan wa shifaan wa hudan wa rahmatan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala hadzal nabiyil karim, nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala azza man qail fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Faqala aidan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah hadratal mukarram wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati semua, Bapak Dr. Haji Rama Yuli dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan sehatul afiat, panjang umur dalam keberkahan, ya, dalam dakwah, dalam jihad fisabilillah, senantiasa terus diberikan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibu-ibu semua dan bapak-bapak, adik-adik semua, alhamdulillah jamaah Majelis Taklim Az-Zakir yang insyaallah juga senantiasa Allah berikan sehat walafiat, panjang umur dalam keberkahan, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa istiqomah di bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita insyaallah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Gimana kabarnya ibu semua, sehat?
tambah sehat kayaknya ya. Ini bidadari surga semua. Insyaallah pintu surga kebuka, bidadarinya pada turun di sini, pada keluar ya. Ini subhanallah, bahwasanya Ramadan ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ya, ni'matun azimatun allati an'amallahu 'alal ibad. Kalau kemarin Bapak Ibu melihat bagaimana Syekh Abdul Rahman Sudais, beliau senantiasa memberikan kalimat pembukanya ketika mengawali sholat tarawih di Masjidil Haram. Beliau senantiasa mengatakan, mengingatkan ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua. Ketika Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah permudah kita untuk bisa ibadah di bulan Ramadan. Ketika banyak manusia yang berandai-andai, mereka menginginkan, mereka bercita-cita bertemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi yang namanya al-maut, kematian lebih dulu menjemput mereka. Berapa banyak orang-orang terdekat kita, tetangga, bahkan kemarin tetangga saya anaknya, malamnya kita mau taraweh, siangnya dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tinggal malamnya doang kita mau taraweh. Tapi itulah bagaimana ketentuan Allah Jalla wa'ala. Maka mudah-mudahan ini bisa menjadi asbab atau wasilah kita terus bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, kita bergembira, ya kita senang. Ya, Allah mengingatkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kata Allah, karena karunia dari Allah, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berbahagialah kalian, bersenang-senanglah, bergembiralah ya, atas nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingatkan di ayat yang lain, wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja yang membesarkan, mengagungkan syiar-syiar agama Allah, yang mengisi kemuliaan Ramadan ini dengan beribadah, maka sesungguhnya itu adalah tanda bagaimana ketakwaan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kemarin katanya membahas tentang akhlak, maka hari ini ada yang namanya kesucian hati. Tadi bagaimana kalau ibu ya mensyiarkan, meramaikan, menghidupkan Ramadan ini dengan ibadah, dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tanda bagaimana ketakwaan hati manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ya yang bertakwa tentu harus senantiasa dibangun dari hati yang suci, hati yang bersih. Ya, maka dari jauh-jauh hari bahkan kita diperintahkan untuk membersihkan hati. Bahkan bukan hanya saja mendekat Ramadan, masuk Ramadan, akan tetapi orang yang bertakwa, orang yang beriman senantiasa dia membersihkan hatinya, senantiasa dia mensucikan dirinya dan hatinya. Ya, kalau kita di bulan Rajab ada peristiwa namanya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Itu sebelum Isra Mi'raj Rasulullah dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Bukan berarti Rasulullah itu kotor hatinya, enggak. Akan tetapi memang dicontohkan kepada kita semua, bukan hanya saja masuk Ramadan, bukan hanya saja masuk Sya'ban, tapi dari jauh-jauh di bulan Rajab bersih hati kita. Udah dibersihin jiwanya, dirinya, hatinya, untuk senantiasa kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan di bulan Ramadan. Ya, maka kalau Bapak Ibu semua alhamdulillah Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, ya, Allah kuatkan hatinya di bulan Ramadan, ini berarti diijabahnya doa Bapak Ibu semua ketika kemarin 2 bulan kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin doanya apa, Bu? Doanya apa? Allahumma barik lana
Tima rojak tanah. Azabana. Tima rojak tanah. Wakina azabana. Mau makan lagi ini. Ya. Doa kita kemarin, doa yang dipanjatkan, yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah keberkahan buat kami di bulan Rajab, Sya'ban, kemudian sampaikan kami di bulan Ramadan. Dikabul nggak Bu? Diijabah nggak doanya? Alhamdulillah. Ya Allah, kasih panjang umur, sehat walafiat. Ya mudah-mudahan nanti panjang ya urusan kita dimudahin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya rezeki kita dibanyakin, diberkahin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah itu ya. Orang kalau bersih hatinya enak, apalagi Ramadan nih. Ya, kita lagi dibakar sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi ditembak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata Rasul, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajah ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kalau ada orang enggak bisa dia meninggalkan hatinya, ya, hatinya yang kotor, tidak bisa membersihkan hatinya, kemudian tidak bisa meninggalkan amalannya yang buruk, perkataannya yang jelek, maka Allah nggak butuh dengan puasa dia. Ya, Allah nggak butuh dia meninggalkan yang namanya makanannya, minumannya, hanya menahan lapar dan hausnya saja. Ya, Allah nggak butuh dengan puasa orang seperti itu. Makanya puasa kita bukan puasa orang yang awam, Bapak Ibu semua. Orang yang awam puasanya hanya menahan lapar dan haus, menahan dahaga saja, menahan lapar saja. Ya, tapi orang yang beriman, yang bertakwa, semuanya dijaga. Ya, ada orang yang puasanya tadi hanya menahan makan dan minum, tapi telinganya nggak dijaga, bibirnya nggak puasa, matanya nggak puasa, ya, lisannya nggak puasa, tangannya nggak puasa, kakinya nggak puasa. Itu orang yang awam. Ya, tapi ibu-ibu semua kita ngaji di sini selama ini, ya, kita istiqomah dalam majelis ilmu supaya membekali diri kita. Ya, jangan sampai bahwasanya amalan puasa kita khususnya dan ibadah-ibadah yang lainnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tadi ya bagaimana semuanya tidak berpuasa. Bil khusus hatinya. Ya, apalagi hati ini ya, kalau kita lihat memang Al-Imam Al-Ghazali itu kan sampai membagi tingkatan puasa. Jadi tingkatan puasa orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang keimanannya kuat sampai hatinya dijaga. Ya, pikirannya, ya, kemudian juga perilakunya, kemudian hatinya dijaga. Ya. Karena memang yang namanya puasa ini atau Ramadan ini Bu semua, kalau kita bilang Ramadan itu seperti spasi dalam tulisan. Ya. Jadi kalau tulisan nggak ada spasinya, bisa dibaca nggak Bu? Cakep nggak tuh tulisan? Iya, nah bererot ya. Itu huruf kagak bisa dibaca. Ya, nggak ada maknanya. Kalau tulisan nggak ada spasinya. Ya, nggak ada. Kemudian ada jarak. Ramadan ini mengajarkan kita jarak. Ya, jadi kalau di jalan kita harus ada jarak. Ya, dalam kehidupan juga harus ada jarak. Yang kudu ngerem juga. Ya, ibu mau naik mobil ke Bogor nggak ada remnya.
ngebut sama Bang Yusuf. Ya, mau nggak? Gratis. Tapi naik mobil nggak ada remnya. Mau nggak? Supirnya udah kabur duluan ya. Ya. Nah itu, jadi ada jarak, ada spasi, kudu ngerem begitu. Itu Ramadan untuk ngingetin kita. Ya, selama ini 11 bulan ya kita nafsu banget ngejar yang namanya dunia. Nggak ada habis-habisnya kita ngejar yang namanya kenikmatan dunia, syahwat dunia semuanya. Maka diingatkan 1 bulan ini aja. Ya. Kalau kemarin 11 bulan kita yang namanya perut, lambung nggak berhenti ngunyah terus. Ya. Siang malam ngunyah. Ya. Ini sebulan kata Allah berhenti dulu, perek dulu. Ya, siang harinya, malam harinya mau ngunyah silakan. Ya. Tapi ada minimal bahwasanya ada waktu di mana lambung kita ini libur dulu. Ya. Begitu juga hati. Kalau 11 bulan kemarin kita dengki banget sama tetangga, ya kita kesel banget sama saudara, ya makanya kemarin jauh-jauh hari kita udah maaf-maafan, betul nggak Bu? Ya, maaf-maafan walaupun di WA gitu kan, ya mohon maaf lahir batin, ya puasa dan sebagainya. Apalagi sekarang juga udah update status lagi, dia bilang Lebaran tinggal 29 hari lagi, ya. Iya, Lebaran tinggal 28 hari lagi. Ya, udah ngitung Lebaran. Ya, apa dah? Ya. Jadi subhanallah. Ya, jadi memang kita dituntut untuk membersihkan, mensucikan hati. Ya, maka dari puasa ini. Jadi puasa ini bukan zahirnya doang kelihatan, tapi secara batin juga harus terlihat. Walaupun yang batin ini ya senantiasa hanya Allah dan diri kita yang tahu. Ya, makanya Ramadan ini ya di dalamnya ada syariat puasa, ibadah yang istimewa. Ya, ibadah yang luar biasa. Karena yang namanya puasa adalah mendekatkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kebersihan hati, kejujuran hati, kemuliaan hati yang dijaga. Ada orang kelihatan dia kayak puasa, padahal mah dia nggak pernah puasa atau kagak puasa. Ya, hati-hati ya ibu semua yang punya laki besok hari kerja, ya keluar dari rumah, ya puasa itu sahur. Lah kita nggak tahu dia di luar ngapain. Ya dia bilang Ustadz ini motornya belok mulu ke warteg. Ya, susah. Bang Yusuf ya. Ya, mana warteg sekarang udah ada apa tuh hordengnya gitu kan. Yang kelihatan kakinya doang. Ya, palanya nggak ada. Nah itu, ya jaga kesucian, kebersihan hati. Benar dari rumah izin mau kerja dalam keadaan puasa. Ya ikut sahur semalam tapi kita nggak pernah tahu ya di luar ngapain ya. Ya juga ibu juga kita nggak tahu nih. Ya ibu tahu nggak suaminya puasa? Ya suami tahu nggak istrinya juga puasa? Ya kadang-kadang kan ibu-ibu juga diam-diam dia. Ya yang namanya diam itu bisa membatalkan puasa. Diam-diam ke dapur. Ya, makan nasi diam-diam udah nambah 2 piring. Nyobain katanya saya. Nyobain kebablasan. Ya, mana sedap banget deh ikan. Ada teri sama jengkol begitu. Ya, sama sambal terasi, sayur asem dah. Keluar dari dapur pura-pura lemes. Aduh. Nah tuh, ya jadi lagi-lagi hati kita yang tahu nih, ya gimana puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka puasa ini Allah yang balas langsung dan dibalas dengan balasan yang tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau baca Quran balasannya 1 huruf 10 kali lipat. Ya, sedekah juga begitu, bahkan dilipat gandakan sama Allah 700 dan seterusnya. Tapi yang namanya puasa, yaitu tidak terhingga pahalanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa hanya diri kita dan Allah yang tahu. Kalau orang lagi sholat kelihatan gerakannya, oh dia lagi sholat. Kalau orang lagi baca Quran kelihatan dia lagi baca Quran. Kalau ada orang mau infak sedekah kelihatan dia lagi infak sedekah hartanya. Tapi yang namanya puasa nggak ada yang tahu. Ya, bahkan tadi suami istri aja kita nggak pernah tahu ini laki gua puasa apa kagak, begitu kan? Ya, ini anak gua puasa apa kagak? Nah, kita nggak ada yang tahu. Nah, disitulah bagaimana memang puasa ini menuntut kita mensucikan, membersihkan hati. Rasulullah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ada segumpal darah, segumpal daging di dalam diri manusia. Kalau yang segumpal ini bersih, kata Rasul, maka yang keluar, yang terpancar juga sesuatu yang bersih, yang baik. Tapi kalau dalam hatinya udah kotor, ya, udah banyak penyakit, udah banyak noda, maka yang keluar adalah juga kemaksiatan, ya, keburukan. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu semua. Ya, jangan sampai yang namanya hati, ya, kotornya hati kita, dengkinya hati kita ini bisa merusak amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kita jaga hati kita. Ya, ada penyakit hati, ada hasad, kemudian ada, ya, hasad sama, ya. Ada hasad, ada riya, kemudian ada takabur, sombong, kemudian dengki, ya, kemudian riya. Kalau apa-apa pengennya dilihat orang, disanjung orang, dipuji orang. Ya, maka hati-hati ya Ibu semua. Maka mudah-mudahan kita bisa menjaga hati kita. Ya, puasa ini melatih kita untuk senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mau apapun ya yang didapatkan oleh saudara kita, tetangga kita, biarin. Ya, bahwasanya itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah untuk mereka. Maka tinggal bagaimana mudah-mudahan kita juga mendapatkan kenikmatan yang serupa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah iri, gak usah dengki, ya. Kalau kita iri, kalau kita dengki, ya, yang ada kita makin apa, Bu? Makin pusing, ya, makin kesel, ya, makin tambah penyakit, asam urat makin naik, gitu kan. Darah tinggi apalagi, ya, kolesterol, pusing, ya, biarin. Ya, dia punya kenikmatan, dapat kenikmatan, biarin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ini saja ya, karena waktu terbatas Ibu semua, mudah-mudahan insyaallah kita istiqomah. Ya, ini alhamdulillah rame sampai luber-luber ke belakang nih, untuk muat ya. Mudah-mudahan nanti sampai akhir Ramadan ya tetap penuh, tetap full. Ya, insyaallah mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan kita menjadikan buah pelajaran buat kita. Yuk kita sama-sama mensucikan diri kita di bulan Ramadan agar kita jaga hati kita yang tadinya dengki, iri hati, ya, busuk hati, ya Bu ya. Mari kita
jauhkan dari sifat-sifat kedengkian hati. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita ditempa di bulan Ramadan bisa mensucikan diri. Mudah-mudahan nanti kita di akhir hidup kita membawa hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala dan husnul khotimah. Demikian ibu mari kita akhiri dengan bacaan taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.